Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita lanjutkan pertemuan tafsir Ayatul Ahkam bab Al-Qisas atau ayat Qisas. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba atau furidho, diwajibkan, alaikum, ke atas kalian. Diwajibkan apa? Al-qisasu, diwajibkan kisos. Al-qisasu menjadi naibul fa'il dari kutiba. Diwajibkan apa? Diwajibkan kisos. Alaikum, kepada kalian. Apa itu kisos? Kisos, nanti di bawah dibahas apa definisi dari kisos. Kapan diwajibkan kisos? Fil qatla, ketika adanya pidana pembunuhan. Kemudian selanjutnya al-hurru bil hurri, orang merdeka dibunuh ketika orang merdeka membunuh orang yang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba itu juga dikisos kalau misalkan ada hamba yang menjadi pelaku pembunuhan, yang mana si hamba ini, hamba sahaya ini, atau budak membunuh budak, maka budak yang menjadi pelakunya itu juga dibunuh. Wal unsa bil unsa, seseorang perempuan yang membunuh seorang perempuan, maka pelaku pembunuhan itu juga dibunuh walaupun dia perempuan. Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan lahu kepadanya, min akhihi, daripada saudara korban, syai'un, fattibaun bil ma'ruf, maka ikutilah dengan kebaikan, maka lanjutkanlah dengan kebaikan. Wa adaun ilaihi bi ihsan, dan berbuat baiklah kepadanya dengan baik. Nanti dibahas ini maksudnya apa. Jadi barang siapa yang membunuh, kemudian harusnya dikisos, tapi dia dimaafkan oleh keluarga korban, maka setelah dimaafkan, dia berdamai secara kekeluargaan, tapi diwajibkan membayar denda. Maka setelah kalian bermaafan, maka ikutilah aturan mainnya dengan baik. Ikutilah apa yang sudah disepakati, jangan menyimpan dendam. Jadi kalian sudah berdamai dengan membayarkan denda. Setelah membayarkan denda tersebut, jangan ada lagi dendam. Jangan sampai udah diambil uangnya, keluarga si korban udah ngambil uang, tapi si korban keluarganya masih menyimpan dendam sehingga pelaku pembunuhnya itu malah dibunuh. Padahal dia udah bayar denda, malah dibunuh lagi. Nah, itu nggak boleh. Maka harus diikuti dengan kebaikan. Nah, hal seperti ini itu tidak ada di syariat sebelumnya. Maka dzalika takhfifum mir rabbikum, ini adalah keringanan dari Tuhanmu. Takhfif itu keringanan, mir rabbikum, dari Tuhanmu. Warahmatun, dan ini adalah rahmat dari Tuhanmu. Faman i'tada ba'da dzalika, barang siapa yang melampaui batas setelah itu, setelah memaafkan, setelah dia membuat kesepakatan, setelah berdamai, dia malah melanggar janji. Si korbannya ini, keluarga korbannya malah membunuh si pelaku, padahal si pelaku itu udah damai dengan membayar diah atau denda. Tapi si korbannya udah ngambil uang diat, udah ngambil uang denda, tapi malah dia menyimpan dendam dan membunuh si pelaku, itu nggak boleh. Falahu azabun alim, maka baginya itu azab yang pedih. Kalau misalkan dia itu sudah mengambil denda, tapi malah masih menyimpan dendam dan membunuh si korban, membunuh si pelaku, maaf. Walakum fil kisosi hayatun. Nah, ketahuilah bahwasannya bagi kalian di dalam kisos itu ada kehidupan. Lah, Ustadz, kok di kisos ada kehidupan, bukannya di kisos itu dibunuh? Kok malah ada kehidupan? Nah, ini dalam ilmu balaghah kita udah belajar ijaz, musawah, sama
lafaz al-ijaz, musawah, sama satu lagi saya lupa yang panjang lebar itu, mungkin yang tahu bisa diingetin. Nah, ini walakum fil qisasi hayatun itu adalah lafaz ijaz. Lafaznya sedikit tapi maknanya banyak. Karena semakin sedikit lafaz, semakin luas maknanya. Jadi kalau kita jelaskan walakum fil qisasi hayatun, di dalam kisos itu ada tatanan penjagaan kehidupan. Karena dari adanya penegakan hukum kisos, orang yang tadinya pengen ngebunuh jadi mikir lagi. Aduh, saya kalau ngebunuh orang, nanti saya bakal dikisos. Akhirnya yang tadinya ada orang niat untuk ngebunuh, terpendamlah niatnya membunuh orang. Dia nggak berani untuk membunuh orang karena takut dikisos. Sehingga adanya hukum kisos ini menjaga kehidupan orang lain, menjaga nyawa banyak orang lain yang terancam, yang tadinya dia udah hampir dibunuh sama orang, tapi orang yang pengen ngebunuhnya itu mikir dua kali, karena kalau dia ngebunuh nanti dia bakal dikisos. Maka dengan adanya kisos, walaupun kita ngebunuh satu orang, tapi itu lebih baik daripada kita membiarkan dia hidup, tapi si pembunuh itu hidupnya untuk membunuh orang lain yang lebih banyak. Misalkan Sumanto itu, seorang yang kanibal itu, dia memakan banyak orang. Mendingan kita bunuh satu orang, si Sumanto itu, daripada Sumanto terus-terusan ngebunuh banyak orang. Jadi dalam kisos itu ada kehidupan. Itu contoh saja. Ya, tapi kan selain kisos itu kan bisa juga di penjara dan lain sebagainya. Tapi kita sekarang lagi ngebahas kisos dulu. Ya walakum fil kisosi hayatun, bagi kalian dalam kisos itu ada kehidupan. Ya ulil albab, di sini khitabnya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Jadi kalau kalian mikir, sesungguhnya dalam kisos itu bahkan adanya kehidupan, bukan justru adanya kematian. Walaupun memang ada kematian di dalam kisos itu, kita ngebunuh satu orang, tapi dalam membunuh satu orang itu kita bisa menghidupkan banyak nyawa yang terancam yang tadinya mau dibunuh. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Oke, kita masuk ke tahlilul lafzi. Kita bahas tentang pretelan-pretelan maknanya. Kutiba, ya, menurut Imam Al-Farra, kutiba alaikum maknahu fil Quran furido alaikum, diwajibkan. Furido itu diwajibkan. Dia itu majhul dari farodo, dimajhulkan jadi furido, artinya diwajibkan. Alaikum, kepada kalian diwajibkan apa? Diwajibkan kisos. Kutibal qatlu wal kitalu alaina. Nah, ini seperti kata syair, kutibal qatlu wal kitalu alaina, telah diwajibkan kisos atau pembunuh, membunuh gitu, atau itlafun nafsin, jadi dihilangkan nyawanya. Begitu juga menurut Imam Tobari, sama ya, arti dari kutiba alaikum al-kisosu bimakna furido alaikum al-kisosu, telah diwajibkan bagi kalian al-kisos. Nah, kisos itu apa? Kisos itu ayyaf ala bihi mithla fi'lihi, membalas perilaku seperti perbuatannya. Misalkan orang itu membunuh, maka dia dihukum dibunuh juga. Misalkan orang itu membacok, maka dibacok juga. Misalkan orang itu memotong tangan, maka dipotong tangan juga. Nah, itu kisos. Kemudian menurut Ar-Raghib, al-kisosu ma'khudun minal qossi wa huwa tatabbu'ul asar, mengikuti jejak. Orang tersebut meninggalkan jejak kepada kita, dia telah memukul kita sehingga meninggalkan jejak, maka kita pukul balik. Nah, itu kisos. Orang tersebut telah membunuh saudara saya, maka dia meninggalkan jejak pada saudara saya, maka kita balik bunuh dia. Yaitu kisos menurut Imam Ar-Raghib. Wal kisosu tatap bu'uddam bil qawad.
Misalkan dia ngebunuh, menumpahkan darah saudaranya, maka ditumpahkan juga darah dia. Maksudnya kalau dia ngebunuh orang lain, maka dia dibunuh juga. Waqala fil lisan. Nah, kalau dalam lisanul Arab ini kamus Arab yang sangat tebal. Qasastu syai'a idza tataba'tu atharahu syai'an ba'da syai'in. Ai ittabi'i atharahu wal qisasu al qawat wa huwa al qatlu bil qatli. Jadi kisos itu membunuh orang yang membunuh. Kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Nah, al qatlanya di situ adalah jamak dari qatil. Baik dia muzakkar atau muannas. Bentuk qatla itu seperti sor'a, itu jamak. Sor'a itu jamak dari sori'in. Artinya mati bergelimpangan. Jadi dia ala wasni fa'la. Qatilun qatla. Sori'un sor'a. Ya, jadi qatla itu jamak dari qatilun. Jarihun jurha. Sama jarihun jurha artinya luka. Qala fil lisan wa rajulun qatilun. Qatilun itu apa? Artinya maktul, korban yang dibunuh. Jadi diwajibkan kisos apabila ada korban yang dibunuh, maka pelakunya juga harus dibunuh. Wa mra'atun qatil ay maktulah. Jadi imro'ah perempuan yang qatilah itu berarti maksudnya perempuan yang dibunuh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Arti dari ufiya apa? As-safhu, berlapang dada, memaafkan, berlapang dada. Faman ufiya lahu, barang siapa yang dimaafkan, barang siapa yang sudah berlapang dada, atau artinya al-isqat, hukum kisosnya itu menjadi jatuh. Faman ufiya, barang siapa yang dijatuhkan, tidak berlaku lagi hukum kisosnya setelah berdamai. Min akhihi, dari saudara si korban, fattiba umbil ma'ruf, maka ikutilah kebaikan tersebut dengan hal yang baik. Jangan kalian malah melanggar janji tersebut. Udah dimaafkan, kalian malah berkhianat, melanggar janji, kemudian kalian malah ngambil uang dendanya, kemudian malah ngebunuh si pelaku. Itu nggak boleh. Jadi apa maknanya faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf? Maknanya faman turika lahu min jihati akhihi, barang siapa yang ditinggalkan kisos itu karena sudah dimaafkan dari saudara si korban, aiturika lahu al-qatlu, ditinggalkan hukum kisosnya, warudiya minhu, dan dia telah diridokkan karena si pelaku membayarkan dia atau denda. Jadi ada orang yang ngebunuh, kemudian orang yang ngebunuhnya itu harusnya dikisos. Terus si orang yang ngebunuhnya itu minta maaf ke keluarga korban dan dimaafkan sama keluarga korban. Keluarga korbannya ikhlas, ridho, udah nggak apa-apa, udah saya udah ikhlas. Udah kamu damai aja, nggak apa-apa, saya maafin. Nah akhirnya oke, dia sepakat dan keluarga korbannya udah ridho, udah ikhlas.
si pelakunya membayar denda atau diyah, dan kemudian si pelaku itu tidak perlu dikisos. Dia sudah dimaafkan oleh keluarga korban sudah ridho, maka hukuman kisosnya itu jatuh dan tidak berlaku lagi. Jadi boleh kisos tidak diberlakukan kalau dimaafkan oleh keluarga korbannya. Karena ini adalah rukhsah, dispensasi dari Allah dan rahmat dari Allah. Berbeda dengan ajaran-ajaran sebelumnya yang tidak ada hukum lain selain dikisos, walaupun sudah dimaafkan tetap dikisos. Tapi dalam Islam ini itu adalah agama rahmat, maka Allah itu mempermudah sesuatu yang bisa dipermudah, tidak mempersulit sesuatu yang bisa dipermudah. Ketika ada permasalahan yang bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, perdamaian, maka bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan, dengan cara yang lebih mudah, dengan syarat dia tidak melanggar janji perdamaian tersebut. Nah, fattiba'un bil ma'rufi. Maksudnya mutolabatuhu bil ma'ruf. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang sudah dimaafkan oleh si keluarga korban, fattiba'un bil ma'ruf, maka ikutilah dengan kebaikan. Maksudnya mutolabatuhu bil ma'ruf. Ai yutolibuhu waliyul qotili birrifqi wal ma'rufi. Jadi kan kalau misalkan orang itu dimaafkan, dia harus membayar denda atau diyah. Nah, si keluarga korbannya itu jangan meminta yang memberatkan. Misalkan dendanya itu bayar 50 miliar. Ini hampir mustahil, sedangkan si pelakunya itu orang miskin. Jadi nggak boleh kita meminta yang tidak ma'ruf. Jadi minta dendanya itu yang memudahkan, yang masuk akal, yang baik dengan nominal yang kemungkinan bisa dia bayar. Fatiba umbil ma'ruf, jadi begitu. Dari sisi keluarga korbannya, jangan minta yang aneh-aneh, dendanya itu yang masuk akal. Kemudian orang yang bayar dendanya atau pelaku pembunuhnya itu, yu'addi ilaihil al-qatilu ad-diyata bi ihsan. Orang yang bayar dendanya juga harus tepat waktu ngasihnya, harus baik juga ngasihnya. Biduni mumaqolatin au baksin. Jangan ditunda-tunda bayarnya, jangan mumaqolah, bayarnya nanti dulu. Jadi kita udah sepakat nih untuk damai, udah kamu bayar denda. Nominalnya berapa? Misalkan 150 juta. Oke, deal. Kapan mau dibayar? Bulan depan. Setelah bulan depan ditagih, nanti ya 3 bulan lagi. Itu nggak boleh kayak begitu. Nggak boleh mumatolah, menunda-nunda pembayaran denda. Au baksin, atau membayar dendanya dengan harga yang murah. Ya, nggak boleh begitu. Atau dibayarkan setengahnya saja. Atau dibayarkannya itu 20%-nya saja. Ya nggak boleh. Au isa atin fil adai, atau berbuat buruk pada saat pelaksanaan denda, itu nggak boleh. Jadi sesuai yang udah disepakati saja. Ketika kita udah berdamai, ya udah akadnya bagaimana? Kamu mau bayar denda berapa? Jadi dari sisi si keluarga korban jangan minta yang terlalu tinggi, jangan memberatkan si pelaku. Nah, dari si pelakunya juga jangan bayar murah juga karena keluarga korban banyak dirugikan. Apalagi di Indonesia gitu. Buat biaya tahlilannya aja banyak, 7 harian, 40 harian, 100 harian dan seterusnya. Kemudian juga ya nyawa tidak bisa terbayar sih sebenarnya ya. Cuman ini hanya bentuk perdamaian saja, jadi harus tahu diri lah kita membayar dendanya jangan jangan terlalu murah. Karena kita masih untung kita nggak dikisos, jadi harus saling memahami dari segi si pelakunya jangan bayar murah. Nah, dari keluarga korban juga jangan minta tinggi, yang realistis yang bisa dia bayarkan. Setelah disepakati nominalnya, dari sisi pelaku jangan nunda-nunda bayarnya,
Kemudian juga jangan melanggar janjinya, jangan malah ngutang dan lain sebagainya. Faman i'tada ba'da dzalika. Faman i'tada ya'tadi i'tidaan, melampaui batas. Ay zolama, atau berbuat zolim. Barang siapa yang berbuat zolim, maksudnya bagaimana nih faman i'tada ba'da dzalika? Setelah damai, dia malah zolim. Dia malah i'tada, melampaui batas. Maksudnya melampaui batas, dia berbuat zolim. Maksudnya berbuat zolim, dia melanggar janji. Fakotala al-qatila. Si keluarga korban malah ngebunuh si pelaku tadi. Padahal si pelaku kan udah minta damai. Jadi si keluarga korban membunuh si pelaku setelah dia mengambil dia. Ba'da akhdiyata atau ba'da akhoda ad-diyata. Ba'da akhdiyati atau ba'da akhoda ad-diyata. Jadi si keluarga korbannya zolim, ngelanggar janji. Kita udah sepakat damai, udah kamu nggak dikisos, kamu bayar denda aja. Oke, bayar denda nih 300 juta. Pas dia mau pulang malah dibunuh. Nah, itu namanya orang yang melampaui batas. Maka bagi keluarga korban itu, falahu indallahi azabun alim, maka baginya di sisi Allah dia akan terkena azab yang sangat pedih. Ya. Jadi nggak boleh kita melanggar janji, melanggar kesepakatan perdamaian. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Oke, ulil albab di sini kita ngebahas makna albab itu adalah al-uqul, orang yang berakal. Albab itu jamak dari lubun, jam'u lubbin. Lubun itu artinya yang berakal. Ma'khulun min lubbin nakhlah. Kata lubun itu diambil dari kata lub, yang artinya lubun itu banyak arti. Kalau di Mesir, lub itu bisa diartikan kuaci. Lub itu bisa diartikan intisari. Lub itu bisa diartikan daging pada buah. Daging buah mangga itu kan ada biji, ada buahnya. Nah, daging buah itu namanya lub. Nah, jadi lub itu diambil dari kata itu. Ya, ulil albab, yang orang yang cerdas itu diambil dari kata intisari atau daging buah. Ya, jadi diambil dari kata lub bin nakhlah, berarti daging buah kurma. Jadi itu peretelan-peretelan dari lafaz yang terdapat pada ayat Qisas. Makna ijmali. Makna ijmali atau makna secara umum dari ayat ini. Yaqulullahu jalla sana'uhu ma maknahu. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu furido alaikum an taqtasu lil qatil. Allah mewajibkan kalian kisos lil qatil min qatilihi, bagi orang yang membunuh. Wala yabghiyanna ba'dukum ala ba'din. Bago ia bagi artinya itu melampaui batas atau berbuat zolim. Janganlah kalian berbuat zolim. Wala ya bagian ba'dukum ala ba'din. Janganlah kalian berbuat zolim satu sama lain. Fa idza qatalal hurru al hurra faqtuluhu. Kalau ada orang merdeka membunuh orang merdeka, bunuh si pelaku itu. Fa idza wa idza qatalal abdu al abda faqtuluhu bihi. Kalau ada seorang hamba atau budak, dia ngebunuh budak, maka kisos si budak tersebut. Wa idza qatalat al unsa faqtuluha biha. Kalau ada seorang wanita ngebunuh seorang wanita, maka si pelaku pembunuhnya ini walaupun wanita, bunuh juga dia, kisos juga. Jadi kisos ini berlaku untuk semuanya, baik orang yang merdeka, budak, ataupun perempuan. Kalau dia ngebunuh, ya kisos. Cuma nanti ada ikhtilaf.
Di sini bacanya maslan bimislin bil adli wal musawati. Adlan bimislin bil adli wal musawati. Harus adil, harus setara. Orang merdeka ketika membunuh orang merdeka maka dikisos. Hamba membunuh seorang hamba maka dikisos si pelakunya. Seorang wanita ketika membunuh seorang wanita maka dikisos si pelakunya walaupun dia wanita. Wada'u az-zulma, dan tinggalkanlah kezoliman. Alladzi kana bainakum, yang mana kezoliman itu terdapat pada diri kalian. Itu tinggalkan, jangan ada yang berbuat zolim. Fala taqtulu bil hurri ahroron wala bil abdi hurron wala bil umsa rojulan fa inna dzalika zulmun wa udwan. Nah, contoh yang zolim itu bagaimana? Contoh yang zolim itu misalkan ada orang yang merdeka itu tidak dibunuh karena dia itu ngebunuh orang merdeka. Harusnya orang merdeka itu tetap dibunuh, tetap dikisos walaupun dia sesama orang merdeka. Dan yang termasuk yang zolim itu ada seorang hamba ngebunuh orang merdeka. Tapi maaf, ini ada uh, seorang merdeka tidak dibunuh karena membunuh budak. Yang pembunuhnya itu di sini orang merdeka. Yang termasuk kezoliman ketika kita tidak membunuh orang merdeka, tapi orang merdekanya itu pelaku pembunuhan karena dia ngebunuh budak, tapi dia nggak dikisos, itu zolim. Alasannya karena kita tuh orang merdeka, derajat kita lebih tinggi daripada budak, maka kita nggak dikisos. Nah, itu termasuk kezoliman. Atau ada laki-laki ngebunuh perempuan, kemudian laki-laki tersebut nggak dibunuh, itu termasuk kezoliman. Fa inna dzalika zulmun, maka itu adalah kezoliman, wa udwan, dan permusuhan, nggak boleh. Wastila, dan kesombongan, watukian, dan kedurhakaan. Faman turikalahu syai'un minal kisosi ila diyah. Nah, barang siapa yang meninggalkan hukum kisos, kemudian dia membayar diyah atau denda, wa afa anhu waliyul qatil, kemudian keluarga korban yang dibunuhnya itu memaafkan dia, falam yaktuso, maka si pelaku pembunuhan itu tidak dikisos setelah dimaafkan oleh keluarga korban. Wa qabila minhu ad-diyata, dan keluarga korban itu menerima denda. Fal yuhsin at-talibu fit talab. Orang yang meminta denda itu harus berbuat baik dalam meminta dendanya, jangan meminta denda yang tinggi-tinggi, jangan minta diat yang nggak masuk akal. Min goiri irhakin, mintanya jangan dengan berat. Wala ta'nif, jangan pakai kekerasan, jangan pakai kekejaman, jangan pakai ancaman. Wal yuhsin ad-dafi'u fil ada. Nah, orang yang membayar dendanya juga itu harus baik dalam membayar denda. Min goiri mumatolatin wala taswifin. Jangan ditunda-tunda, mumatolah. Wala taswifin, sama artinya menunda-nunda. Sawafa yusawifu taswifan, artinya menunda-nunda. Orang yang membayar dendanya jangan ditunda-tunda bayarnya, sesuai waktu yang sudah disepakati. Dzalikal ladzi syara'athu lakum. Nah, itu adalah yang sudah disyariatkan bagimu, ayuhal mukminun, wahai orang-orang yang beriman. Minal afwi ila diyah. Dari tadinya dikisos, kemudian dimaafkan, kemudian setelah dimaafkan membayar denda. Ini merupakan takhfifun mir rabbikum wa rahmah. Ini merupakan keringanan dari Tuhanmu, dan ini merupakan rahmat dari Tuhanmu. Khaffafa bihi ankum, yang mana ini memudahkan atau meringankan kamu. Liyuzhiru fadluhu alaikum. Ini adalah rahmat Allah yang Allah tampakkan keutamaannya kepadamu. Ala aksi man sabakokum, kebalikan daripada ajaran-ajaran sebelum kamu. Minal Yahud, dari ajaran-ajaran Yahudi, hai sulam yakun fi syar'ihim illal kisos, dalam akidah Yahudi, dalam syariat Yahudi, ketika dia ngebunuh, si pelakunya itu tidak ada pilihan lain kecuali dia dikisos. Nggak bisa ngebayar diat, nggak bisa ngebayar denda. Mau udah dimaafin sama keluarga korbannya, tetap aja dia harus dikisos. Nah, maka ini adalah rahmat bagi kalian orang-orang mukmin,
kalian masih bisa dimaafkan oleh keluarga korban dan menggantinya dengan bayar diat, maka tidak perlu dikisos lagi. Wa man tajawaza minkum ba'da akhdid diyata. Barang siapa di antara kalian yang melampaui batas atau melanggar janji setelah kamu mengambil denda, wa qatala al-qatila, kemudian kamu setelah ngambil diat malah ngebunuh si pelakunya, falahu adzabun alim indallah, maka bagi kamu azab yang sangat pedih. Li'anahu irtakaba jarimatan binak dihil ahdi, karena dia telah membuat jarimah atau pidana, yaitu binak dihil ahda atau binak dihil ahdi, dengan melanggar janji. Wa ghadarahu bil qatili, kemudian dia melanggar janji tersebut, mengkhianatinya, menipunya, mencuranginya dengan membunuh si pelaku tersebut, membunuh orang yang sudah membayar denda tersebut. Ba'daan a'tahul aman, setelah dia memberi kamu keamanan, yaitu uang damai. Dia udah ngasih kamu denda sebagai jaminan uang damai, kamu malah ngebunuhnya lagi. Wa akhadha minhul mala, kemudian kamu ngambil uang darinya, tapi kamu ngebunuh dia. Itu adalah perbuatan yang sangat zolim. Walakum ya ulil ukul atau ulil albab, ya, dan bagi kamu ya orang-orang yang berpikir, fi masyuri'at selaku minal kisosi hayatun. Nah, di dalam yang telah disyariatkan bagimu, yaitu adalah kisos, itu terdapat kehidupan. Wa ayyu hayah, dan terdapat semua kehidupan. Lianahu man alima anna man qatala nafsan kutila. Nah, karena bagi orang yang tahu kalau dia ngebunuh maka dia akan dibunuh, yartadiu wa yanzajiru anil qatli, maka dia akan menunda membunuh tersebut. Dia akan takut untuk membunuh karena dia tahu kalau dia ngebunuh dia bakal dikisos. Maka dari itu dalam hukum kisos yang diberlakukan, maka dia bisa mencegah pembunuhan. Jadi kesimpulannya, dalam kisos itu bisa terdapat kehidupan yang lebih besar lagi. Dalam didirikannya, diberlakukannya hukum kisos, kita bisa menjaga tatanan kehidupan, bisa menjaga banyak nyawa orang. Karena orang yang membunuh, orang yang akan membunuh, dia tahu kalau dia membunuh, dia akan dibunuh di kisos. Maka dia pasti nggak bakal ngebunuh, nggak bakal berani untuk membunuh. Fayahfadhu hayatuhu wa hayatu man aroda qatlahu. Maka akan terjaga nyawa orang yang akan dibunuh. Orang yang akan dibunuh itu terjaga nyawanya, dan orang yang pengen ngebunuh juga tidak jadi dikisos, terjaga. Karena dia takut kalau dia ngebunuh dia bakal dikisos, maka dua-duanya terjaga nyawanya. Si pembunuh itu dia nggak dibunuh karena nggak dikisos, karena dia memang tidak membunuh, takut kalau dia ngebunuh nanti dia dikisos. Si korbannya yang tadinya pengen dibunuh itu nggak jadi dibunuh karena si pelakunya juga takut kalau dia ngebunuh nanti dia bakal dikisos. Jadi dua-duanya nyawanya aman. Kalau hukum kisos ini diberlakukan, maka terjagalah tatanan kehidupan nyawa-nyawa orang banyak. Wabidzalika, maka dengan adanya kisos itu, tusonu dima'u, darah-darah muslim itu akan terjaga. Watuhfadzun nufusu, jiwa-jiwa akan terjaga. Wa ya'manun nasu ala arwahihim, maka manusia itu akan aman terhadap nyawa mereka. Dzalika huwa syar'ullahul hakim. Nah, ini adalah syariat Allah yang maha bijaksana. Wa dinuhul qawim, dan agamanya yang lurus. Alladzi bihi hayatun nas, yang mana di dalamnya itu terdapat kehidupan manusia. Wa sa'adatuhum fid dunya wal akhirah, dan kegembiraannya, kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Jadi dalam kisos itu terdapat kehidupan, terdapat penjaga kehidupan, tatanan kehidupan, menjaga nyawa-nyawa manusia yang banyak. Sababun nuzul hazihil ayah, rawa fi sababi nuzul hazihil ayah an qatadata anna ahlal jahiliyata kana fihim bagyun wa ta'atun li syaiton. Orang-orang jahiliyah itu dulu dia bagyun, melampaui batas, zolim. Wa ta'atun li syaiton, orang-orang jahiliyah itu taatnya kepada setan. Wa kana al-hayyu minhum idza kana fihim uddah wa man'ah. Nah, orang-orang jahiliyah itu mereka tahu mereka tidak terkalahkan. Mereka nggak bisa dikalahkan karena mereka punya dalih. Maka
Faqatala abduhum abda akharin. Hamba-hamba di zaman jahiliyah itu pada ngebunuh hamba. Qalu, mereka orang-orang jahiliyah berkata, lan naktula bihi illa huron. Kita tidak akan mengkisos si kita tidak akan mengkisos kecuali korbannya itu orang-orang yang merdeka. Jadi hamba yang ngebunuh hamba itu tidak dikisos si pelakunya. Karena ya nggak penting dia hamba. Yang kita tegakkan keadilannya itu kalau korbannya orang merdeka. Ini kan korbannya itu kan orang-orang budak. Si budak ini ngebunuh budak. Berarti kan pelakunya budak, korbannya budak. Kata orang-orang jahiliyah, udah nggak usah dikisos, pelakunya budak dan korbannya juga budak. Yang kita kisos itu kalau misalkan korbannya itu orang yang merdeka. Kalau ini kan korbannya orang budak, udah nggak penting lah, udah nggak usah dikisos. Itu orang-orang jahiliyah dulu begitu. Terus ta'azzuzan li fadlihim ala ghairihim wa idza qatalat imra'atun minhum imra'atan min akharin qalu naktul lan naktula biha illa rajulan. Kemudian kalau ada perempuan ngebunuh perempuan, kata orang-orang jahiliyah, kita tidak kisos si pelaku tersebut karena si korbannya perempuan. Nggak penting perempuan itu dulu zaman jahiliyah derajatnya rendah. Jadi kata orang jahiliyah nggak penting, udah kita nggak usah kisos si pelaku, orang korbannya cuma perempuan kok, kita kisos kalau korbannya itu si laki-laki. Ah ini mah yang mati juga cuma perempuan kok, udahlah nggak usah dikisos si pelakunya udah. Kecuali kalau yang dibunuhnya, yang korban itu laki-laki, baru kita kisos tuh si pembunuh yang perempuan itu. Nah karena zaman jahiliyah itu nggak adil, tidak adanya kesetaraan status sosial antara hamba dan orang merdeka dan antara laki-laki dan perempuan, fa anzalallahu al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa. Kemudian Allah menurunkan ayat al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa untuk mengsetarakan status sosial dan gender. Insya Allah kita lanjut nanti setelah istirahat 10 menit. Eh, kalau ada yang ingin tanyakan nanti siapkan saja. Insya Allah yang bisa saya jawab